Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Mendapat panggilan untuk klarifikasi. Tadi saya mendampingi klien saya, di mana tadi ada pertanyaan 24 pertanyaan ya, yang semuanya sudah kita dan klien saya jawab. Tadi juga kita sudah memberikan juga bukti-bukti selain buku nikah, karena ini pernikahan resmi, dan juga kami telah memberikan video-video dan terkait luka-luka, di mana ada rekam medis juga, luka-luka bekas tusukan yang diduga digunakan memakai kunci Inggris ya, atau perkakas ya. Kita telah memasukkan flash disk, juga foto-foto yang telah kami siapkan untuk kami kasih ke penyidik Polres Jakarta Timur. Terlapornya sendiri mungkin inisialnya? Untuk terlapor inisialnya YRF ya. YRF itu juga kami sudah memberikan data-data kepada tim penyidik PPA Polres Jakarta Timur, dan setelah ini saksi-saksi akan dipanggil juga, saksi dari pelapor. Dan tadi juga kami sudah komunikasi juga sama penyidik mengenai hal-hal yang nanti akan kedepannya akan disiapkan ya, dari saksi-saksi sudah dijadwalkan, tinggal kami menunggu surat dari panggilannya. Untuk statusnya saat ini terlapor masih ya, terlapor ini suami, karena kita memasukkan juga pasal 44 PKDRT ya, bukan pasal 351 KUHP, karena memang sudah ada hubungan pernikahan ya. saksi sendiri nanti kira-kira berapa orang dan siapa aja? Saksi selain dari yang melihat dari PRT ya, dari PRT, ART, dan juga dari ada teknisi yang sempat menyaksikan cekcok juga, dan dari ART juga ada ini juga yang melihat, mendengar, dan juga ya saksi-saksi lainnya nanti jika diperlukan ada saksi ahli atau apa, kan kita nanti mengikuti saja kan proses perjalanan hukumnya ini seperti itu. Apa mungkin tadi juga ya sesuai ini sih, sesuai kejadian aja, sesuai kejadian ya. Gimana Mbak, merasa cukup trauma nggak sih Mbak, apalagi beliau melakukan ini di bulan Ramadan? Ya sebenarnya trauma sih, cuman agak sebetulnya balik lagi kita suka kasihan gitu ya, bagaimanapun beliau kan masih papanya anak-anaknya, cuma kan saya masih menjaga itu sebetulnya, cuma ya saya khawatir aja, takutnya nanti akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Mungkin udah kesekian kalinya kalau untuk bertengkar itu harus kasar gitu, tapi kalau untuk KDRT baru ya mudah-mudahan ada efek jerah dengan kejadian sekarang ini. Ya palingan kalau untuk saat ini saya nggak banyak bicara, saya serahkan aja sama Pak Maji yang saya sekarang, dan juga saya serahkan pada Tapi pihak keluarga beliau menghubungi Mbak nggak sih? Atau minta maaf atau gimana? Tidak ada, belum sampai setelah berapa minggu ini ya, tidak ada nanyain anak, menanyakan anak, padahal tempo hari saya terakhir ya sempat bilang kalau anaknya lagi sakit gigi, terus ke dokter Mayapada bla bla bla. Ya ada nggak ada lagi, nggak ada nanya gimana anak sehat atau apa. Komunikasi mungkin kapan? Terakhir komunikasi ya itu saya waktu pas anak saya komunikasi, dia sih sempat waktu kemarin sempat WA aja sih, cuman hanya memastikan tanggal 25 Jumat kemarin ya saya udah kesini, memastikan untuk pembayaran utang-utang aja sih, kayak di Pegadaian itu ada utang-utang waktu bulan Mei, saya udah laporan ke sini karena saya nunggu kan waktu itu saya udah ngasih tahu sama suami bahwa saya
dulu sama suami, saya udah WA bagaimana nih kelanjutannya, terus akan seperti apa. Saya minta indikannya, kalau misalkan tidak ada kabar berita juga, ya mau nggak mau saya laporan gitu. Tapi baru kemarin hari Jumat kemarin, cuma begitu aja sih jawabannya. Ya kita sudah terbantu ya sama rekam medis yang oleh rumah sakit Ayapada yang sebelumnya ya, sebelum visum ya. Di situ membuktikan ada beberapa Brawijaya, rumah sakit Brawijaya yang sudah melakukan rekam medis, dan sangat disayangkan juga terlapor ini melakukannya yang saya dengar itu di depan anak-anak yang masih balita, masih bayi, dan itu kan ya disaksikan juga oleh kakak ya, kakak dari terlapor ya, yang nantinya akan dipanggil juga sebagai saksi oleh tim penyelidik Polres Jakarta Timur. Ini mungkin sebelum membuat LP kemarin udah sempat bikin somasi dulu Kak, atau buka apa ya, komunikasi buat jalur etikat baik gitu Bang? Kalau dari kuasa hukum belum ya, tapi dari klien saya sudah berkomunikasi, dan ternyata ya berulang dalam artian ada kata-kata kasar, kata-kata yang keras, yang tidak enak, yang sehingga klien kami yang tadinya ingin memaafkan, menunggu, akhirnya sampai yakin untuk membuat laporan kepolisian, dan di mana juga dari laporan kepolisian itu nanti akan ya ada penyidikan, dan mungkin saja ya nanti bisa sampai tersangka kalau tidak ada titik temu ya, atau komunikasi yang bagus ini ke depannya bagaimana ya, klien saya akan tegak lurus. Kalau misalnya nanti komunikasinya berjalan dengan lancar, misalnya sebelah nih justru ada jalan buat berdamai, mau buka jalan damai nggak sih Kak? Ya kita lihat aja ya untuk depannya seperti apa. Saya belum bisa ngomong apa-apa karena saya udah tahu sikap dan watak dari suami saya. Ya untuk saat ini sih kita ikutin aja prosedurnya seperti apa. Ya kalau untuk damai sih saya berpikir anak-anak aja sih ya. Tapi saya takutnya akan timbul seperti ini lagi. Saya mekanismenya itu aja. Mbak, sejak kejadian itu masih serumah atau udah? 1 bulan ini udah dari tanggal 25, saya udah 25 Februari udah bisa rumah. Oh. Udah 1 bulan berarti. Mbak yang keluar atau dia yang keluar? Saya yang keluar. Oh. Memang saya yang minta keluar. Saya juga bisa jelaskan di apartemen karena kenapa di apartemen? Karena fasilitas di apartemen kan bisa ada security. Nah, sementara kalau di rumah itu saya khawatir aja gitu kan, nanti pulang masuk orang nggak tahu ya, ada suami saya masih dendam atau ada apa gitu loh, udah terima atau apa gitu loh. Ya sambil calling down juga sih, sambil saya di rumah itu saya berpikir, saya sholat dengan keras, saya sholat semua, saya sholat, saya ibadah, saya minta sama Allah, saya minta yang sama yang kuasa yang terbaik, dan alhamdulillah ya ini jawabannya. Karena selain itu juga dukungan moral dari semua teman-teman, apalagi keluarga semua ya, keluarga mendukung ya, udahlah udah aja. Udah ada kepikiran untuk Ci, ini kan tahannya 5 tahun sih, ada kemungkinan untuk langsung ditahan atau gimana Ci? Atau Ya ancamannya? tentunya kalau melalui mekanisme panggilan, penyelidikan, kalau misalnya dia tidak hadir ya pasti mungkin ya ditingkatkan ke penyidikan, dan dari penyidikan itu apabila tidak hadir kan ada upaya paksa ya, ada perintah membawa tentunya, dan saya yakin sih kalau misalnya ini tidak ada titik temu akan lanjut akan menjadi tersangka. Dan selain di kepolisian, klien saya sudah dihubungi oleh Komnas Perempuan ya, Komnas Perempuan yang nanti akan kita tindak lanjuti ya. Saya akan coba mendatangi Komnas Perempuan untuk yang menyerahkan bukti juga, dan akan mengatur klien saya akan datang ke Komnas Perempuan juga, karena Komnas Perempuan ini sangat concern dan tiba-tiba menghubungi ya, menghubungi klien saya. Karena memang pemberitaannya bukan saya menghubungi Komnas HAM, tapi dari Komnas Perempuan dari masyarakat. masyarakat follow up ya. Berarti habis lebaran Bang ya? Iya. Lanjutin. Iya, dan kalau misalnya dari klien saya nantinya udah
sudah ada tekad atau misalnya ingin melanjutkan ke perceraian dan bukti-bukti laporan atau apa dan bukti-bukti dari luka-luka itu akan kami lampirkan nantinya kalau misalnya sampai ke berlanjut ke ranah perceraian seperti itu. Kak, maaf, kalau kemarin berapa jahitan Mbak di pipi? 12. 12 jahitan. Pokoknya kata dokter ini lebih dari 10 jahitan, mungkin 12 gitu, bisa jadi 12. Ada kemungkinan ke LPSK Mbak? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nggak? LPSK. Perlindungan saksi dan Iya. korban saya rasa belum ada ancaman-ancaman juga dari untuk klien saya. Kalau misalnya ada laporan seperti itu ya tentunya kita akan menindaklanjuti dengan cara-cara yang terukur. Tapi sama ini belum ada ancaman dari sang suami ya, nggak ada. Jadi, Mungkin anak-anak sendiri Kak, gimana sekarang? Apalagi kan ada yang sudah melihat gitu. Ya anak-anak kan belum mengerti. Masih 2 tahun, 1-2 tahun, satu lagi masih 8 bulan. Tapi sekarang ikut sekarang. Selesai ya semua. oke, ya cukup. Nextnya apa bang mungkin? Ya nextnya kami menunggu panggilan saksi-saksi dari pelapor ya. Ya tentunya nanti setiap saksi yang akan dimintakan diwawancarai akan kami dampingi dari kantor Maci Ahmad dan Partner seperti itu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.